fleksibilitas. Terus kemudian bagian dari organisasi, ya, di mana bagian organisasi ini karena bentuk organisasi tadi bermacam-macam, ya, ada juga bagian organisasi ini adalah disesuaikan dengan bentuk organisasi tadi. Yang pertama adalah bagian vertikal, ya, atau yang disebut sebagai top down. Ya, di sini disusun dari atas ke bawah, cocok untuk menunjukkan hierarki wewenang. Ya, di sini adalah ada kepala organisasi, ya, di mana di bawah kepala organisasi itu ada wakil, wakil 1, wakil 2. Nah, wakil 1 dan wakil 2 dan kepala organisasi itu adalah membawahi anggota. Terus kemudian bagian horizontal, di sini disusun dari kiri ke kanan, cocok untuk menunjukkan alur kerja atau fungsi, ya, di mana bagannya itu adalah tersusun secara horizontal atau memanjang ke kanan. Terus kemudian bagan lingkaran, ya, secara sirkular, di sini menggambarkan jabatan melingkar, menekankan kesetaraan dan koordinasi, ya, di mana ketua itu membawahi ada sekretaris, bendahara, dan anggota. Ya, terus kemudian bagian garis dan staff, ya, atau yang disebut sebagai line and staff. Ya, ini adalah menggambarkan jalur komando, line, dan penasihan atau yang disebut sebagai staff. Ya, di sini ketua itu membawahi wakil, kemudian sekretaris dan bendahara, di mana posisi anggota adalah di bawahnya wakil, sekretaris, ataupun bendahara. Terus kemudian konsep kerjasama dalam organisasi, yang pertama adalah kerjasama dalam organisasi itu adalah proses interaksi antar individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien, ya, di mana tujuan kerjasama itu adalah yang pertama mencapai tujuan organisasi yang tidak bisa dicapai secara individu tadi itu, ya, membagi tugas sesuai kemampuan masing-masing, terus kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Kemudian yang keempat, membangun solidaritas, kekompakan, dan rasa memiliki organisasi. Kemudian yang keenam itu adalah mengurangi konflik dengan memperkuat komunikasi. Nah, terus kemudian ini adalah berbagai macam bentuk kerjasama dalam organisasi, di mana kerjasama yang pertama itu adalah kerjasama secara vertikal antara atasan dan bawahan. Kalau kerjasama horizontal itu adalah antar individu ataupun kelompok ataupun anggota yang memiliki kedudukan sejajar. Tadi ada sekretaris ataupun bendahara, di mana mereka sejajar. Ada juga yang bentuknya itu adalah line dan staff tadi itu, ya, di mana sekretaris, bendahara ataupun anggota itu adalah satu lini. Terus kemudian kerjasama diagonal. Ya, ini adalah antar bagian atau unit itu yang berbeda fungsi atau lintas departemen. Terus kemudian prinsip kerjasama di sini adalah yang pertama itu adalah kesamaan tujuan, di mana semua anggota dalam organisasi itu harus memahami visi dari organisasi yang ada pada suatu lembaga. Ya, terus kemudian saling percaya, adanya trust. Ini adalah merupakan dasar dari kolaborasi yang sehat. Terus kemudian komunikasi yang jelas. Ya, komunikasi yang jelas itu adalah kita perlukan, ya, karena memang informasi itu kita dapatkan adalah karena hasil dari komunikasi, ya, di mana informasi itu mengalir dengan baik atau disampaikan dengan baik. Terus kemudian tanggung jawab bersama, di mana setiap anggota itu memiliki atau merasa memiliki peran. Kemudian yang keenam itu adalah koordinasi yang efektif, menghindari adanya duplikasi ataupun konflik, ya. Koordinasi juga yang efektif itu juga agar tujuan dari organisasi itu bisa tercapai.
Ya, tidak ada yang namanya tumpang tindih pekerjaan. Jadi koordinasi yang efektif itu juga ya untuk mencapai tujuan bersama. Jadi harus benar-benar bisa membagi tugas. Ini adalah faktor yang mendukung adanya kerjasama. Yang pertama adalah kepemimpinan yang baik. Ya, untuk tipe kepemimpinan yang baik itu bermacam-macam. Ya, kita sesuaikan dengan tipe-tipe kepemimpinan yang ada pada zaman sekarang. Terus kemudian budaya organisasi yang sehat, adanya motivasi anggota. Terus kemudian yang keempat adanya sistem penghargaan atau reward. Ya, tidak hanya reward ya, tetapi juga adanya punishment. Kemudian adanya keterbukaan dan keadilan. Hambatan yang bisa kita temui saat adanya kerjasama dalam organisasi, yang pertama adalah egoisme dan kepentingan pribadi. Terus kemudian yang kedua adalah kurangnya komunikasi, yang ketiga konflik antar individu atau kelompok, kemudian yang keempat adalah struktur organisasi yang tidak jelas. Kita tahu sendiri bahwa kita adalah anggota IBI, Ibu-ibu, di mana IBI itu adalah organisasi profesi bidan. Kita bahas sedikit ya tentang organisasi profesi bidan. Organisasi profesi pengertiannya itu adalah wadah yang dibentuk oleh sekelompok tenaga profesional untuk mengatur, mengembangkan, serta melindungi anggotanya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Organisasi profesi di Indonesia itu adalah disebut sebagai IBI, Ikatan Bidan Indonesia, ya, yang berdiri sejak 24 Juni tahun 1951. Tujuan dari organisasi profesi bidan atau IBI ya, yang pertama adalah meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan serta profesionalisme bidan. Kemudian yang kedua adalah memberikan perlindungan hukum dan advokasi bagi bidan. Kemudian yang ketiga adalah menjadi sarana komunikasi, informasi dan kerjasama antar bidan. Yang keempat itu adalah mengembangkan standar praktek kebidanan dan kode etik profesi. Kemudian yang kelima itu adalah meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi, dan masyarakat. Untuk fungsi dari organisasi profesi atau organisasi profesi kita IBI, ya yang pertama adalah fungsi edukatif. Ya, yang pertama fungsi edukatif itu adalah fungsinya adalah memberikan pendidikan berkelanjutan bagi anggota. Kemudian fungsi regulatif adalah mengatur standar profesi, kode etik, dan perilaku anggota. Kemudian yang ketiga adalah fungsi advokasi, ya, melindungi kepentingan bidan di bidang hukum, sosial maupun ekonomi. Kemudian yang keempat adalah fungsi sosial, ya, di sini tujuannya adalah mempererat solidaritas antar bidan serta menjalin kerjasama dengan profesi lain. Terus kemudian yang kelima adalah fungsi pelayanan. Ya, di sini adalah meningkatkan mutu pelayanan kebidanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk prinsip dasar dari organisasi profesi, yang pertama adalah adanya profesionalisme. Kemudian adanya etika dan moralitas. Kemudian yang ketiga adalah solidaritas dan kebersamaan. Kemudian yang keempat adanya kemandirian dan tanggung jawab sosial. Untuk struktur organisasi IBI, yang pertama itu adalah pusat, ya, tingkat pusat itu ada pengurus pusat IBI atau yang kita sebut sebagai PPIB, sedangkan tingkat provinsi itu adalah pengurus daerah atau yang kita sebut sebagai PDIB. Kemudian di bawahnya lagi itu adalah tingkat kabupaten atau kota atau yang disebut sebagai pengurus cabang atau PCIB. Kemudian yang keempat itu adalah tingkat kecamatan atau ranting, ya, yang disebut sebagai pengurus ranting atau PR
IB. Terus kemudian kode etik bidan. Yang pertama adalah menghormati hak manusia, khususnya adalah perempuan dan anak. Kemudian yang kedua adalah memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. Kemudian yang ketiga adalah menjaga rahasia klien atau pasien. Kemudian yang keempat itu adalah meningkatkan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan. Yang kelima adalah menjaga citra profesi bidan. Itu adalah konsep dasar organisasi, Ibu-ibu. Selanjutnya kita lanjutkan untuk konsep dasar kepemimpinan dalam pelayanan kebidanan. Pengertian kepemimpinan. Pemimpinan itu adalah proses di mana seseorang itu bisa mempengaruhi orang lain untuk meraih tujuan dan mengarahkan organisasi dengan lebih berkesinambungan. Kemudian kepemimpinan dalam kebidanan itu adalah kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia, menginspirasi praktek terbaik, dan memberikan standar perawatan yang baik kepada pasien. Ya, di sini pemimpin juga berperan sebagai panutan bagi staf dan pasien. Terus kemudian fungsi kepemimpinan, ya, untuk fungsi kepemimpinan adalah mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk bekerja sebaik mungkin, mencapai tujuan organisasi, dan meningkatkan kerja. Untuk fungsi kepemimpinan itu adalah meliputi mengkomunikasikan visi, ya, terus kemudian pengambilan keputusan, kemudian pengorganisasian, mengukur kinerja, kemudian mengelola konflik, terus kemudian memberikan arahan, selanjutnya membangun budaya kerja yang baik, dan menjadi teladan bagi anak buah ataupun anggotanya. Terus kemudian unsur kepemimpinan, ya, unsur kepemimpinan terdiri dari manusia, sarana dan prasarana, terus kemudian adanya tujuan. Kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Di mana unsur kepemimpinan itu adalah adanya manusia, kemudian sarana, tujuan, loyalty, educate, advice, dan disiplin. Ya, ini adalah tugas dari kita membedakan antara manajer dan pemimpin, Ibu-ibu. Ya, di sini kita harus bisa membedakan bahwa tugas dari manajer itu adalah merencanakan, mengorganisasikan, mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan. Ya, di sini tugas manajer endingnya itu adalah untuk memperoleh hasil. Ya, sedangkan tugas pemimpin itu adalah mengembangkan visi, terus kemudian menyesuaikan, memberdayakan, melatih, dan memperdulikan. Nah, tugas ending dari pemimpin itu adalah untuk memperbaiki sistem. Untuk gaya kepemimpinan, ya. Gaya kepemimpinan yang pertama adalah sebagai seorang pemimpin bidan ataupun tenaga kesehatan itu, ya, penting untuk mengidentifikasi dan mengadaptasi gaya kepemimpinan yang paling sesuai dengan misi dan tujuan organisasi. Kemudian yang kedua adalah jenis kepemimpinan yang digunakan individu akan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengarahkan pengambilan keputusan, komunikasi, dan keterlibatan staf. Kemudian yang ketiga itu adalah gaya kepemimpinan meliputi kepemimpinan transformasional, kepemimpinan demokratis, ya, kepemimpinan laissez-faire, kepemimpinan autokratis, dan servant leadership. Kita breakdown, Ibu-ibu, satu persatu dari gaya kepemimpinan. Untuk kepemimpinan transformasional itu adalah pemimpin transformasional itu adalah menggunakan kepemimpinan kolaborasi yang memanfaatkan visi, dorongan, dan inspirasi bersama untuk memfasilitasi perubahan. Ya, pemimpin ini sering digambarkan sebagai orang yang ekstrovert,
terbuka terhadap pengalaman baru, karismatik, percaya diri, kreatif, dan berorientasi ke masa depan. Terus kemudian kepemimpinan tipe ini itu adalah pemimpin yang visioner. Ya, pemimpin transformasional itu juga mendorong inovasi, toleran terhadap kesalahan. Ya, dalam bidang perawatan kesehatan, pemimpin transformasional itu paling berhasil dalam situasi di mana sistem itu adalah membutuhkan perubahan yang lebih besar atau perbaikan menyeluruh yang dapat diarahkan, didorong, diawasi oleh pengawas ataupun gugus kendali. Terus kemudian kepemimpinan transformasional itu juga merupakan gaya kepemimpinan yang disukai oleh banyak orang dan umumnya adalah dikaitkan dengan tingkat kepuasan yang lebih tinggi pada hasil pasien dan implementasi pada perubahan yang berhasil. Untuk kepemimpinan demokratis, ini adalah salah satu tipe kepemimpinan di mana seorang pemimpin itu yang demokratis itu menggunakan gaya kepemimpinan bersama, di mana mereka menggunakan partisipasi anggota kelompok untuk memandu pengambilan keputusan dan manajemen. Ya, terkadang ini disebut sebagai kepemimpinan yang partisipatif. Ya, pemimpinan demokratis itu juga seringkali dicirikan sebagai orang yang saling menghormati, kolaboratif, mendorong, memberdayakan, dan mendukung inovasi tetapi hanya toleran terhadap kesalahan. Kemudian yang kedua, dalam bidang kesehatan, pemimpinan demokratis itu mungkin paling cocok untuk situasi di mana hubungan tengah itu dibangun antara pemimpin dan kelompok, pimpinan dan kelompok. Misalnya adalah dalam bidang kesehatan, ketika perbaikan sistem ataupun proses sangat penting, ya, seorang pemimpin yang demokratis itu dapat turun tangan dengan mengarahkan sekelompok nakes yang ditugaskan untuk mengidentifikasi perubahan pada suatu kebijakan ataupun pedoman. Kelemahan dari tipe kepemimpinan ini adalah gaya ini mungkin tidak efektif dalam situasi pengambilan keputusan independen. Terus kemudian tipe kepemimpinan laissez-faire itu adalah gaya kepemimpinan yang memfasilitasi di mana seseorang pemimpin itu yang membuat sedikit keputusan. Sebaliknya, gaya kepemimpinan ini adalah memfasilitasi kelompok untuk mendorong pengambilan keputusan dan mengembangkan solusi untuk masalah yang berhubungan dengan pekerjaan dengan pendekatan tidak ikut campur. Ini adalah kebalikan dari kepemimpinan autokratis. Untuk karakter kepemimpinan model ini itu adalah sering dilaporkan sebagai orang yang percaya, memberikan semangat dan toleran terhadap inovasi serta kesalahan. Ya, tipe kepemimpinan ini harus kritis bila perlu, tapi mereka itu kadang mengizinkan dan mendorong kelompok yang mengambil keputusan dan mengembangkan solusi untuk masalah yang berkaitan dengan pekerjaan, kemudian dengan tetap mempertahankan kemampuan untuk turun tangan, mendelegasikan, dan atau mengambil alih bila perlu. Tipe kepemimpinan ini adalah merupakan pendekatan kepemimpinan yang tidak ikut campur, ya, dicirikan dengan pengawasan atau bimbingan yang minimal bagi pemimpin perawat. Gaya ini adalah paling cocok jika stafnya itu mampu mengarahkan diri sendiri, berpendidikan tinggi, berpengalaman, serta terampil. Untuk kepemimpinan autokratis itu adalah gaya kepemimpinan yang sepihak di mana pemimpin itu mendelegasikan tugas kepada orang lain dengan aturan dan perintah. Pemimpin seperti ini tidak toleran terhadap inovasi, kesalahan, dan merupakan kebalikan dari pemimpin yang tidak suka berbasa-basi. Ya, mirip dengan mereka yang dianggap berwibawa, pemimpin yang autokratis itu umumnya adalah dicirikan orang yang percaya diri, sangat terstruktur, pengambil keputusan yang cepat, berwibawa, dan pada akhirnya adalah menjadi bos. Ya, gaya pemimpinan ini mungkin berguna bagi perawatan kesehatan dalam situasi darurat, trauma, atau manajemen bencana ketika keputusan dan arahan yang jelas pasti
dan cepat untuk menguntungkan semua pihak yang terlibat. Ya, kekurangannya itu adalah pemimpin autokratis itu cenderung mengatur staf secara detail yang dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan, moral yang rendah, dan pergantian staf. Untuk tipe kepemimpinan yang servant leadership itu adalah didefinisikan sebagai gaya suportif di mana pemimpin itu menyediakan keterampilan, peralatan, dan hubungan yang dibutuhkan agar tim itu agar dapat melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan. Fokusnya adalah pada kebutuhan profesional dan pribadi anggota tim. Pemimpin yang melayani sering dikenal sebagai pengambil berbagai kekuasaan, terus kemudian mendengarkan secara aktif, memahami masalah, berempati dengan orang lain, dan mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Terus kemudian mereka juga sering dikenal karena mendorong dan mendukung orang lain melalui tindakan dan layanan untuk memenuhi kebutuhan mereka agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Ya, pemimpin yang melayani terus untuk mengevaluasi kebutuhan tim untuk menyediakan sumber daya dan memfasilitasi pekerjaan. Terus kemudian di bidang perawatan kesehatan, para pemimpin ini juga mungkin paling cocok dalam situasi di mana penyelarasan anggota tim yang beragam yang telah memiliki keterampilan ahli telah dilakukan, tetapi kurangnya sumber daya ataupun dukungan untuk menciptakan unit yang lebih efektif. Untuk kewenangan dan komunikasi pimpinan, ya, kewenangan pimpinan itu mencakup pengambilan keputusan, pengarahan, pengawasan. Sementara komunikasi pimpinan yang efektif itu sangat penting untuk menyampaikan visi, strategi, dan instruksi, serta membangun hubungan yang baik dalam organisasi. Untuk kewenangan pimpinan, yang pertama itu adalah pengambilan keputusan. Ya, pimpinan itu memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang strategi, yang mempengaruhi arah dan perkembangan organisasi. Terus kemudian adanya pengarahan. Ya, pimpinan itu bertanggung jawab untuk mengarahkan dan memotivasi tim dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga itu adalah pengawasan. Ya, di sini pimpinan mengawasi kinerja tim dan memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan itu adalah dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Terus kemudian yang keempat adanya penetapan kebijakan. Ya, pimpinan itu berwenang menetapkan kebijakan dan prosedur yang akan diikuti oleh seluruh anggota organisasi. Terus kemudian komunikasi pemimpin atau pimpinan. Ya, di sini komunikasi itu yang jelas dan transparan. Pimpinan itu harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas, transparan, dan konsisten agar semua anggota organisasi itu memahami visi, misi, dan strategi organisasi. Kemudian komunikasi dua arah. Pimpinan itu harus mendengarkan masukan dan aspirasi dari anggota organisasi serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Ya, komunikasi yang efektif itu adalah pimpinan itu harus mampu menggunakan berbagai saluran komunikasi yang efektif. Contohnya itu adalah rapat, email, media sosial, dan lain-lain. Ya, komunikasi yang positif, ya, pimpinan itu harus menciptakan suasana kerja yang positif dan mendorong kolaborasi antar anggota organisasi. Kemudian komunikasi yang mampu memotivasi, ya, pimpinan itu harus mampu memotivasi, menginspirasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Mengapa pemimpinan dalam kebidanan itu penting? Ya, karena memang kepemimpinan yang kuat dalam kebidanan itu adalah membawa banyak manfaat bagi anggota staf dan pasien yang dirawatnya.
Terus kemudian di antara anggota tim, kepemimpinan yang baik itu adalah kita harus memastikan ya di mana ada kepuasan kerja dan tingkat retensi staf itu tetap tinggi. Terus kemudian adanya kualitas perawatan yang diberikan staf adalah yang terbaik. Terus kemudian budaya dan moral tempat kerja itu positif dan aman, serta psikologi bagi staf itu juga aman. Tenaga kerja yang beragam dengan inklusivitas tinggi dan kecerdasan budaya yang tinggi. Kemudian lingkungan yang mendukung, di mana anggota tim itu didorong untuk berprestasi. Kemudian anggota tim itu diperlakukan sebagai individu dan mereka itu benar-benar didengarkan. Terus kemudian para pemimpin dan manajer lini itu dapat diakses untuk memberikan dukungan setiap saat. Terus kemudian bagi pasien yang namanya kepemimpinan yang baik dalam bidang kebidanan, ya itu adalah penting untuk memastikan keprihatinan dan saran pasien itu harus didengarkan. Pasien itu juga memiliki suara ketika mereka sangat membutuhkannya dan selalu diperjuangkan. Ya, kita harus tahu kebutuhan budaya pasien yang perlu kita pertimbangkan dan kita hargai. Ya, perawatan yang diterima pasien itu dirancang khusus untuk mereka. Ya, pasien itu juga tahu siapa yang harus diajak bicara dan dapat mempercayai orang yang merawatnya. Ini adalah keterampilan utama dalam mengembangkan kepemimpinan yang efektif dalam kebidanan. Adanya emotional intelligence, terus kemudian ada communication skills atau kemampuan berkomunikasi, critical thinking, resilience, ketangguhan dalam menghadapi situasi kerja, equality dan diversity, ya kesetaraan dan keberagaman, kemudian profesionalisme atau professional development atau pengembangan profesional. Untuk kompetensi kepemimpinan, ya di sini kompetensi kepemimpinan itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang nampak pada sikapnya, yang sesuai dengan kebutuhan kerja dalam parameter lingkungan organisasi yang memberikan hasil yang diinginkan. Terus kemudian manajemen pelayanan kebidanan secara definisi operasional, ya manajemen itu adalah ilmu atau seni bagaimana sumber daya itu secara efisien atau efektif dan rasional itu mencapai tujuan organisasi tadi itu. Ya, terus kemudian bidan itu adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan lulus pendidikan bidan, mendapatkan izin dan terdaftar secara legal dalam melakukan praktek kebidanan, di mana kita harus melakukan manajemen pelayanan kesehatan. Ya, pengertiannya itu adalah suatu metode pengaturan, pengorganisasian pikiran, dan tindakan dalam suatu urutan yang logis dan menguntungkan baik pasien maupun petugas kesehatan. Proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan itu adalah berdasarkan dari ilmiah, penemuan-penemuan, keterampilan, ataupun rangkaian atau tahapan yang logis untuk mengambil suatu keputusan dan berfokus pada klien. Ini adalah manajemen pelayanan kebidanan, ya, di mana input dari struktur itu adalah segala sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kebidanan seperti SDM, dana, obat, fasilitas, peralatan, bahan, teknologi, organisasi, informasi, dan lain-lain yang diinput merujuk pada sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas yang meliputi yang pertama adalah man, ya itu adalah tenaga yang dimanfaatkan, kemudian money, ya anggaran yang dibutuhkan atau dana untuk program, kemudian yang ketiga adalah material,
Ya, bakal atau materi, sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat adalah metode. Ya, ini adalah cara yang digunakan dalam bekerja atau prosedur kerja. Kemudian minute atau time, ya, di mana jangka waktu pelaksanaan kegiatan program. Kemudian yang keenam adalah market. Ya, market itu adalah pasar dan pemasaran atau sarana program. Ya, di mana proses interaksi. Proses itu adalah interaksi profesional dari pemberi layanan dengan konsumen. Ya, di sini PPA, pemberi pelayanan asuhan, itu adalah salah satunya adalah bidan. Terus kemudian disebut juga sebagai proses itu adalah suatu bentuk kegiatan yang berjalan dengan antara dokter ataupun pasien, ya, ataupun bidan dengan pasien, ya, di mana ada pengertian lain bahwa proses itu juga adalah interaksi profesional antara pemberi layanan dengan konsumen, baik itu pasien ataupun masyarakat. Ya, untuk manajemen operasional dan manajemen asuhan, yang pertama adalah adanya perencanaan, kemudian yang kedua adalah pengorganisasian, yang ketiga itu adalah penggerakan dan pelaksanaan, pengawasan, serta pengendalian. Terus kemudian untuk penampilan itu sendiri, di mana kita itu dituntut untuk penampilan aspek medis pelayanan kebidanan. Terus kemudian yang kedua adalah penampilan non-medis pelayanan kebidanan, di mana output atau outcome-nya itu adalah hasil pelayanan kesehatan merupakan perubahan yang terjadi pada konsumen ataupun pasien, termasuk kepuasan dari konsumen. Ya, hasil dari kegiatan itu adalah tindakan kesehatan tenaga kesehatan profesional terhadap pasien. Ya, di mana hasil dari pelayanan kesehatan medis itu dapat dinilai antara lain adalah audit medis, review rekam medis, dan review medis lainnya. Terus kemudian contohnya adanya keluhan pada pasien ataupun adanya informed consent. Oke. Itu Ibu-ibu untuk materi dari pertemuan pertama, ya, di mana pertemuan pertama ini ada tadi 2 pokok bahasa, konsep dasar organisasi, ya, dan kepemimpinan, begitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan bersama Ibu-ibu. Mohon izin bertanya, Bu. Monggo, silakan. Bisa minta tolong ke slide yang insya Allah kayaknya nomor 5 ya, Bu, tadi. Untuk organisasi? Oh, bukan, Bu. Kayaknya di bawah. Yang ada struktur untuk yang ada untuk ketua dan wakil ketua. Ini nggih. Lain, Bu, lain. Ini, Bu. Oh iya, Bu, betul. Silakan. Di sini saya mau menanyakan, Bu, bagaimana jika ada misalkan kayak bendahara begitu ya, Bu. Ada suatu masalah dalam suatu organisasi, sedangkan ada kesenjangan antara bendahara dan wakil ketua. Apakah sebagai bendahara itu untuk langsung berkoordinasi langsung terhadap ketua? Kan kesannya memang kurang etis ya, Bu. Tapi namun demi kebaikan, apakah langkah tersebut salah, sedangkan organisasi tersebut memang sudah terstruktur, Bu? Itu, Bu, pertanyaannya nggih. Nggih, Bu. Yang ingin saya tanyakan, tipe organisasinya itu yang mana, Bu? Apakah
Ya, ini termasuk bagian organisasi ya. Ya, Nggih, Bu. pertanggungjawabannya bagaimana? Antara ini kan bermacam-macam ya, Bu. Ya, apakah Nggih, Bu. di sini apa itu ketua itu terus kemudian membawahi wakil ketua seperti yang tadi itu, Nggih. terus kemudian anggota ataukah pripun Bu? Atau begini, ini kan ada tipe yang seperti ini, Nggih, Bu, yang bagian garis itu, Bu. yang keempat, Oke, yang keempat, Bu. Berarti kan di sini kalau dilihat dari sini Bu, berarti sekretaris sama wakil itu adalah di bawah tanggung jawab atau di bawah tanggung jawab dari ketua ya Bu ya. Ketua, nggih, Bu. Jadi posisinya wakil, sekretaris dan bendahara ini sejajar. Nggih. Berarti kalau seperti itu ya seharusnya ya bendahara itu adalah bertanggung jawabnya ke ketua begitu. Tetapi di sini mungkin Ibu adanya kerjasama antara bendahara, sekretaris dan wakil ketua. Nggih, Bu. Jadi semua apa yang terjadi pada keuangan yang dipegang oleh bendahara ya itu diketahui oleh sekretaris dan diketahui oleh wakil ketua yang nantinya itu akan dipertanggungjawabkan ke ketua. Begitu. Kalau bentuknya Nggih, Bu. seperti itu. Organisasinya. Nggih. Nggih. Jadi untuk bendahara ini, Bu, apakah langkah itu untuk langsung untuk berkoordinasi langsung ke ketua itu salah, Bu, atau bagaimana, Bu? Dilihat dulu maksudnya itu kesepakatannya Bu, kesepakatan awalnya bagaimana ya, apakah bendahara itu langsung bertanggung jawab langsung kepada ketua atau harus melalui wakil begitu atau bagaimana kesepakatan awalnya, Pripun Bu? Nggih, Bu. Terima kasih, Bu. Paham, Bu. Nggih, mohon maaf kalau maksudnya apa itu saya tidak mudeng Bu dengan apa yang terjadi begitu, itu hanya sepemahaman saya saja kalau melihat dari bentuk ataupun bagan yang ada pada nomor 4 ini, bagan garis ataupun staf ini Bu. Gitu. Jadi kan ini wakil sekretaris bendahara itu satu apa ya, satu derajat maksudnya itu di bawah kendali ketua gitu, berkoordinasi satu line gitu. Ya itu nih Bu, Bu Seviantika. Nggih, Bu. Terima kasih, Bu. Nggih, monggo Bu Mita. Untuk pertanyaan. Nggih, silakan Bu. Misalnya kita memiliki dualisme jabatan, yang satu organisasi profesi dan yang satunya di luar profesi. Iya. Mungkin tidak jelas Bu suaranya. Pripun punya dua jabatan, satunya organisasi profesi, satunya di organisasi bukan profesi kita seperti koperasi atau mungkin PT atau mungkin CV yang tidak ada hubungannya dengan kita sebagai bidan. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bu mungkin bisa dijelaskan ulang tentang perbedaan manajer dan pemimpin. Nanti sudah dijelaskan di bagian. Saya kurang mengerti tadi, mungkin bisa diulangi lagi. Saya buka slide-nya dulu yang manajer sama pemimpin, ya Bu. Ibu. Slide keberapa nih? Nggih, kalau tadi ada dua pertanyaan, nggih Bu, apakah boleh kita itu ada dua jabatan, satunya di organisasi, satunya itu organisasi profesi, dan satunya itu bukan organisasi profesi.
Kalau menurut saya, Ibu, tidak masalah, ya, asalkan dua jabatan itu tidak bersinggungan dan tidak apa itu merugikan satu sama lain. Ya, begitu. Contohnya seumpamanya begini, kita sebagai bendahara di suatu organisasi profesi, ya kita sebagai anggota profesi bidan ya bendahara. Terus kemudian kita juga jadi bendahara atau jadi kasir atau jadi apa gitu? Bendahara juga di kita punya CV, ya apa itu atau bendahara koperasi lah gitulah contohnya ya Bu. Ya boleh-boleh saja asalkan ibu itu punya batasan bahwa memang tidak boleh mencampur adukkan. Ya, kalau semuanya organisasi profesi sebagai bendahara itu ada semuanya simpan pinjam gitu. Kita tidak boleh mencampur adukkan keuangan antara organisasi profesi tadi, bendahara organisasi profesi dan kita sebagai bendahara di CV atau PT itu. Begitu. Kecuali kalau seumpamanya begini Ibu, jabatannya itu kita punya jabatan seumpamanya saya sebagai pengurus, kebetulan suami saya tentara Ibu, saya sebagai pengurus Persib. Terus kemudian saya punya jabatan di organisasi parpol begitu, itu tidak boleh. Ya, karena kan organisasi profesi itu kan ada ADART-nya. Ya, ada juga peraturan-peraturannya yang kita tidak boleh ya sebagai pengurus atau sebagai anggota suatu parpol begitu. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, kita lihat lagi apakah ada peraturan atau ada ADART organisasi yang kita ikuti. Ya, apakah keduanya itu saling bersinggungan atau memang tidak boleh ataukah masih diperbolehkan, tapi ada batasan-batasan tertentu dan kita harus bisa tahu gitu wewenang dan tanggung jawab masing-masing dari apa itu jabatan yang kita emban begitu. Itu Bu, Bu Meta yang pertanyaan pertama. Sebentar saya mencari yang PPT yang tadi itu. PPT yang keberapa? Ini Bu, ini adalah apa itu tugas dari manajer dan tugas dari pemimpin. Bisa saja di sini pemimpin itu melakukan tugas sebagai manajer, tapi manajer itu belum tentu dia sebagai pemimpin. Tetapi tugas dari manajer itu adalah dia merencanakan, ya, terus kemudian mengorganisasikan, ya, terus kemudian mengatur, ya, terus kemudian mengkoordinasikan, dan yang terakhir adalah apa itu mengendalikan. Ya, tugas pokok dari manajer yang pertama itu adalah untuk memperoleh hasil. Ya, terus kemudian untuk tugas pemimpin atau pemimpin yang pertama adalah kita mengembangkan visi. Dan juga untuk bisa mencapai visi kita butuh misi juga. Ya, terus kemudian kita juga harus menyesuaikan, ya, terus kemudian memberdayakan, terus kemudian melatih, yang terakhir adalah memperdulikan atau kita care. Di sini tugas dari pemimpin itu adalah memperbaiki sistem. Gitu Bu, untuk Bu Meta. Bu. Halo, Bu Meta? Nggih, Bu. Sinyalnya kurang. Apa itu?
putus-putus. Mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi, Ibu-Ibu? Ada lagi Ibu-Ibu yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bersama? Ibu izin bertanya terkait absensi. Oke. Kenapa Bu untuk Absensinya absensi? kan yang di learning itu untuk sekarang kan yang dibuka matkulnya holistik, sedangkan sekarang kan manajemennya belum dibuka. Itu absen sesuai jadwal yang ada di e-learning atau dibuka bentar lagi nih, Bu? Enggak apa-apa, Bu, sesuai dengan e-learning aja. Oke, kalau Oh, berarti seumpamanya kalau seumpamanya itu jadwalnya meskipun toh di-cancel atau di-reschedule, Ibu tetap absen sesuai dengan LMS. Begitu. oh iya Ibu. Soalnya kan kalau di e-learning itu di hari Jumat. Nggih. Nah, berarti absennya di hari Jumat itu nggih, Ibu? Untuk mata kuliah apa Bu yang hari Jumat? Manajemen di e-learning nggih ada di hari Jumat di e-learningnya Ibu. Oh, begitu. Saya juga belum buka, Bu. Nggih, nanti sebentar saya lihat nggih. Nggih. Ibu-ibu ini apa itu? 25 apa 25B atau 25C, Bu? Jember A, 25D. 25? 25D. Berarti Jember B nggih, Bu? Nggih. Sekedap saya cek e-learning nggih, Bu. 25 Oh, nggih Jumat semua nggih, Bu. Nggih. Nanti saya sampaikan gitu untuk apa itu jadwalnya ini. Ya enggak apa-apa, nanti absen sesuai dengan jadwal LMS-nya saja, Bu. Nggih, Ibu. Berarti di hari Jumat itu nggih absennya Nggih. di jam 14.10. Nggih, betul, Bu. Terima kasih, Bu. Nggih, sami-sami. Ada lagi, Bu, yang ingin didiskusikan? Nggih, kalau tidak ada lagi, saya mohon undur diri. Nanti untuk materi saya share ke Ibu, KMK nggih, Bu. Nggih, Bu. Nggih, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada salah kata, kebenaran hanya milik Allah semata, kesalahan hanya dari saya. Semoga sedikit ilmu yang kita pelajari bersama Ibu-Ibu bermanfaat buat saya sendiri dan Ibu-Ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.